Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya seputar power plant ya. Kali ini kita masuk pada cara untuk shutdown PLTP atau geothermal power plant. Baik, pertama yang kita lakukan sebagai operator adalah lapor pada APB atau dispatcher ya. Jadi sebelum kita melakukan penurunan megawatt pembebanan di unit kita di PLTP, jadi awalnya kita konfirmasi dulu ke APB. Ditakutkan nanti jika tidak konfirmasi, dispatcher kurang awas untuk mantau sistem, dan tiba-tiba kita melakukan penurunan MW, tahu-taunya dispatcher lagi butuh pembebanan dari pembangkit. Jadi kita koordinasi dulu, konfirmasi dulu ke dispatcher. Itu tujuannya itu agar dispatcher lebih awas pada sistem jaringan transmisi. Selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan izin untuk menurunkan pembebanan sesuai yang telah direncanakan ya, sesuai rencana pemeliharaan, selanjutnya adalah menurunkan pembebanan. Pembebanan bisa dilakukan langsung ke 10% dari pembebanan full atau langsung ke 25% dari pembebanan full. Itu bisa dilakukan berdasarkan prosedurnya ya, yakni kita bisa atur 1 megawatt per menit atau 1,5, tapi di sini dibatasi oleh masing-masing kapasitas pembangkit ya. Maksimal umumnya itu di 2 megawatt per menit. Kita bisa menurunkan pembebanan dengan cara otomatis atau manual. Nah, pada tampilan HMI ini atau OIS, Operator Interface Station, di sini ditunjukkan ini adalah dari kontrol otomatis untuk menaikkan menurunkan pembebanannya. Kita bisa lihat di sini turbin loadnya awalnya berapa, kemudian setelah kita turunkan maka kita pantau pada turbin loadnya. Otomatis turunnya MW diakibatkan oleh semakin menutupnya kontrol valve ini ya, governor valve atau kontrol valve. Jadi secara perlahan kontrol valve ini akan menutup. Kita tunggu sambil memantau pada kondisi vibrasi dan parameter lainnya. Selanjutnya pembebanan sudah di 15 mW ya. Ini contoh untuk pembangkit yang pembebanannya prosedurnya harus berhenti dulu di 15 mW. Itu pertama-tama kita lakukan manuver pada pemakaian sendiri beban unit. Jadi awalnya tadi pembebanan peralatan listrik itu ngambil powernya dari unit. Ketika di 15 mW kita ganti power supply-nya itu mengambil dari jaringan seperti itu. Nah, ini adalah ini adalah interface antara mesin dengan manusia. Jadi ini adalah meja kontrol ya, contoh meja kontrol pada unit yang lama, PLTP yang lama. Jadi yang kita lakukan adalah kita memasukkan ini, kemudian kita mengeluarkan breaker ini seperti itu. Tentu untuk mengeluarkannya menggunakan prosedur yang
sesuai logik ya. Jadi dia menggunakan sinkrontroli. Setelah sinkrontrolinya masuk, sinkroskop ya, maka kita bisa memasukkan ini. Setelah ini masuk, maka kita bisa keluarkan breaker yang dari unit ini. Nah, ini adalah contoh breaker teman-teman, contoh sinkroskop. Jadi kita bisa pantau di sini. Untuk posisinya bukan posisi cek ya, karena ada dua ya, ada posisi cek sama posisi override. Jika kita akan memasukkan breaker sedangkan breaker yang satunya sudah masuk, maka kita posisikan cek pada sini. Namun jika breaker yang satunya itu tidak masuk, sedangkan kita akan memasukkan breaker B, katakanlah breaker yang lain, kita bisa langsung ke posisikan switch ini ke posisi override seperti itu. Setelah kita memindahkan power supply pada pembebanan sendiri, kemudian kita melakukan pembukaan pada drain steam valve ya. Ini steam valve tujuannya tentu untuk menghindari shock press pada saat turbin valve menutup. Jadi logikanya ketika turbin valve itu menutup, kemudian tidak ada semacam seperti lubang uapnya mengalir kemana, sedangkan tidak ada, maka ditakutkan akan terjadi kebocoran pada bagian pipa yang terlama di sepanjang pipa uap utama, seperti itu. Pada OIS kita bisa lihat indikasi drain valve steam itu membuka dari sini ya teman-teman ya. Warna merah ini berarti sedang membuka, dan kita tentu koordinasi dengan operator lokal meyakinkan bahwa drain steam valve ini telah membuka dengan baik, dengan sempurna, dan dia akan dibuang ke flash tank lalu ke atmosfer. Kemudian selanjutnya adalah kita memindahkan kontrol dari untuk turbin valve dari low limit ke governor control. Ini untuk sistem yang lama teman-teman ya, sistem yang full mekanik hidrolik. Kalau yang udah DHC itu kita nggak perlu untuk melakukan ini karena sudah diatur oleh sistem DHC. Tapi pada sistem yang teknologi lama itu masih seperti ini. Jadi kita memindahkan pengaturan turbin valve dari low limit ke governor. Tujuannya karena pembebanan sudah rendah dan akan dikeluarkan. Tujuan kenapa pakai governor control, karena governor control ini kan dia terintegrasi sama overspeed pada speed turbin ya. Jadi ditakutkan ketika terjadi kegagalan pada pembebanan rendah atau karena sistem valve-nya yang tiba-tiba abnormal membuka, maka akan diamankan oleh governor control memerintahkan turbin valve untuk menutup seperti itu. Bayangkan jika turbin valve ini dikontrol oleh limit, kemudian ada kondisi abnormal pada sistem oli turbin valve ya, maka bisa kerja itu overspeed relaynya. Jadi tercatatnya gangguan oleh dispatcher. Untuk menghindari itu, maka kita alihkan untuk jaga-jaga ya, untuk kita alihkan dari low limit ke governor control seperti itu teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kondisikan FCT. Maksudnya kondisikan FCT ini kita bisa mematikan FCT itu fan cooling tower, atau kita bisa menurunkan speednya.
Nah, kita bisa kondisikan, contohnya kita mau stop FCT yang berapa ya, FCT yang nomor 1 kita kondisikan aja. Logikanya kan kalau satu FCT kan di pembangkit ya biasanya itu sekitar 10 MW atau untuk 15 MW produksi dari generator ya. Mungkin kita bisa posisikan low, kita sesuaikan aja dengan suhu pada cold basinnya. Ini sini kita sesuaikan aja. Jika dirasa udah sangat dingin maka stop FCT nya ya, tujuannya untuk menghemat pemakaian sendiri ya, karena pemakaian sendiri itu juga dimasuk pada perhitungan kinerja. Selanjutnya adalah pada 15 MW kita stop 1 mCWP ya. Kenapa di 15 MW kita stop? Karena dirasa secara perhitungan dan efektivitas untuk stop CWP pada 15 MW ini dirasa cukup mudah oleh operator daripada nanti stop CWP nya setelah PMT keluar, agar kita mudah ngatur level kondenser, karena kan sirkulasi airnya yang mengalir dari cold basin ke kondenser itu masih cukup tinggi ya. Jadi karena vakum, jadi sirkulasinya cukup tinggi sehingga pembukaan discharge valve-nya cukup tinggi. Jadi untuk operator ya, ini mungkin untuk semua operator PLTP di Indonesia, jadi dirasa ini lebih memudahkan bagi operator untuk stop CPP. Tentu juga selain itu adalah tujuan yang utamanya adalah untuk menghemat PS. Nah, ini dua maksud ya. Kenapa stop CPP di 15 MW ya, karena ini memudahkan operator dan untuk menghemat PS. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya urutan shutdown PLTP kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.